Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, kesempatan untuk kembali mengkaji Al-Quran. Semoga Allah memberikan berkah dan sehat selalu dan panjang umur, dimudahkan urusan, dilewaskan rezeki, diampuni dosa-dosa, utang-utang mudah-mudahan dilunasi, sehingga di dunia mendapatkan kebahagiaan. Di dunia tenang, hidup, insya Allah dengan istiqomah, hayat-hayat menjadi husnul khotimah, akhirat nanti, insya Allah selamat dengan masuk surga. Salawat dan salam semoga Allah SWT berikan kepada Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai generasi hari ini dan sampai akhir zaman. Kembali lagi saya akan menyampaikan Al-Quran tentang tajwid, terjemah dan tafsir dari Quran surah Al-An'am. Pada kesempatan ini saya akan membacakan ayat ke-19. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah syahidun baini wa bainakum. Uhiya ilayya hadzal Qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagh. Ainnakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Qul la ashhadu. Qul innama huwa ilahu wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun. Kalau kita coba bahas tajwidnya ini, dalam ayat ini ada yang disebut dengan izhar, di mana mad atau tanwin bertemu huruf halqiyah, baik itu a, ra, ha, kha. Bisa dilihat dalam ayat ini ada tanwin bertemu alif. Syai'in akbar. Nah, ini dibaca jelas seperti biasa, hukumnya izhar. Kemudian ada juga tanwin bertemu huruf ba. Nah, ini disebut iqlab, ya, mati atau tanwin. Contohnya syahidum baini. Nah, baca dengan jemu. Kemudian ada juga contoh ikhfa. Li'unzirakum. Mati bertemu huruf ya. Nah, ada juga mati bertemu ba. Sini ikhfa syafawi. Ini ikhfa syafawi. Kalau ikhfa nun mati tanwin bertemu 15 huruf hijaiyah itu ikhfa. Mim mati bertemu huruf ba itu ikhfa syafawi. Pokoknya cuma satu. Beda ya. Nun mati tanwin bertemu huruf hijaiyah 15 huruf. Kalau mim sukun mim mati bertemu huruf hijaiyah itu satu huruf saja, yang huruf ba. Dibaca dengan demum. Mambalal, ya, urusan mati bertemu ba. Kalau ini iklabnya tadi. Kalau tadi ini unzirakum bi, ya, unzirakum bi. Sama membaca samar, sama-sama baca ikhfa. Yang satunya nun mati bertemu huruf hijaiyah, satunya lagi mim mati bertemu huruf hijaiyah. Unzirakum bi. Kemudian wa mam balaga, nun mati bertemu ba. Nah, kelap lagi kembali. Ada juga contoh nun bertasdid, ini ciri gunnah musyaddadah. Baca dengan ditahan harokat. Cirinya nun bertasdid atau mim bertasdid. Dalam ayat ini ada contoh innama, itu juga annama, nunnya bertasdid ditahan. Contoh lainnya wa innani. Ada juga contoh mim bertasdid, yaitu mim.
tusyrikun. Akhir ayatnya mat arid sukun. Bisa 24 atau 6 harokat. Ada beberapa hukum tajwid lainnya juga. Pada kesempatan ini sebagian saja saya bahas. Juga terlalu banyak. Kalau banyak ilmunya agak harap dipangkat sedikit-sedikit. Insya Allah akan mudah melengkap. Jika diulang-ulang akan ditahu tentang hukum nun mati bertemu huruf hijaiyah, baca umum, hukum iqlab, hukum guna, musyaddadah. Ayat ini Allah berfirman, ayat 19 surah Al-An'am, katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Ayat ini merupakan penjelasan tentang korelasi antara ilmu dan hidayah. Nah, bagaimana korelasi antara ilmu dan hidayah itu dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 19. Nah, keutamaan sesuatu itu akan bisa diketahui dengan adanya lawan dari sesuatu tersebut. Jadi keutamaan sesuatu akan diketahui dengan adanya lawan dari sesuatu tersebut. Karena melalui sesuatu yang berlawanan dengannya, kebaikan sesuatu itu akan tampak, akan terlihat. Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan merupakan pangkal segala keburukan dan kemalangan yang menimpa seorang hamba di dunia dan di akhirat, karena kemalangan tersebut adalah buah kebodohan. Seseorang yang benar-benar mengetahui bahwa suatu makanan itu beracun, apabila dimakan dan mengakibatkan kematiannya, maka ia tidak akan memakannya. Seandainya dia memakannya karena kelaparan atau ingin segera menjemput ajal, dalam hal ini dia sadar, dia melakukan berdasarkan pengetahuan, dan itu sejalan dengan keinginannya. Pengetahuan tentang sesuatu yang menjadi sebab kemaslahatan atau kebahagiaan seorang hamba terkadang tidak membuat seorang langsung mengamalkannya karena berbagai sebab. Nah, apa saja yang membuat seseorang ini tidak mau melakukan kebaikan, tidak mau mendapatkan kebahagiaan? Nah, yang pertama, ketidaktahuan. Dia ketidaktahuan tentang hal itu. Yang pertama. Yang kedua, ketidaklayakannya. Tapi yang tidak tahu, tidak layak. Memang bisa jadi ilmu seseorang itu sempurna, tetapi dalam pelaksanaannya, mensyaratkan kebersihan hati. Sedangkan hatinya tidak bisa dibersihkan. Apabila hati yang merupakan tempat ilmu tidak bersih dan tidak bisa dibersihkan, ia seperti tanah keras yang tidak dapat menyerap air, sehingga tanaman tidak bisa tumbuh di atasnya. Jika hati keras membatu, ia tidak bisa dibersihkan dan tidak terpengaruh oleh nasihat. Segala ilmu yang diketahuinya tidak akan bermanfaat baginya. Sebagaimana tanah keras yang ditimpa hujan dan ditaburi dengan segala jenis biji-bijian, hal ini banyak diterangkan dalam Al-Quran. Apabila hati keras, kasar, dan kerdil, baginya ilmu tidak akan berguna sama sekali. Demikian pula jika hati sakit, hina, lemah, tidak kokoh, dan tidak mempunyai tekad kuat, ilmu tidak akan berpengaruh kepadanya. Ketiga,
Yang ketiga, adanya penghalang. Yang pertama tadi tidak tahu, kita tidak tahu. Yang kedua, ketidaklayakan. Yang ketiga, adanya penghalang. Penghalang ini bisa berbentuk kedengkian atau kesombongan. Itulah yang menghalangi iblis untuk tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan itu adalah penyakit manusia dari dahulu sampai sekarang. Kecuali mereka yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab itu pula orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka tidak beriman. Padahal mereka mengetahui, mereka tahu Rasulullah SAW dan meyakini kenabian beliau. Nah, inilah yang menghalangi Abdullah bin Ubay, menghalangi Abu Jahal dan seluruh musyrik untuk beriman. Mereka tidak meragukan kebenaran Nabi SAW dan apa yang beliau sampaikan. Tapi kedengkian dan kesombongan membuat mereka memilih untuk tetap kafir. Itulah yang menyebabkan Umayyah dan orang-orang yang semisalnya yang mengetahui kenabian Nabi SAW, tapi tidak mau beriman. Ya, inilah penjelasan dari surah Al-An'am ya, ayat 19. Surah Al-An'am. Ini juga bisa dibaca dalam kitab Miftahud Daris As-Sa'adati karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, juz 1 terbitan tahun 1416 Hijriah atau 1996 Masehi. Halaman 334 sampai 336. Nah, akhirnya saya juga sampaikan sebuah hadis Nabi SAW, merupakan medical hadis dari Abdullah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan menghidupi rumah tangga, maka hendaklah ia menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia bersaum, berpuasa. Karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya. Di riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini bisa dibaca dalam Sahih An-Nabawi, Kitabi wa Sunnati wa Aqwali As-Salafi, halaman 129 karya Abu Anas Majid. Demikian pada kesempatan ini, akhirnya saya tutup dengan membaca kembali ayatnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah syahidum baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu li'unzirakum bi wa man balagh. Innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Qul la ashhad. Qul innama huwa ilahu wahidu wa innani bari'um mimma tusyrikun. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul musta'an wa istiqlan. Astagfirul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam yawma yasturun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.